Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saudara, kita sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini, dan kita juga diberikan kesempatan untuk berkarya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita awali hari kita. Kita awali kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita dengan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita memberi diri untuk hidup dipimpin oleh firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat pimpinan dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya Tuhan, Engkau menopang kami, menolong kami, Engkau menuntun kami di dalam jalan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Saat ini bersama-sama kami hendak membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, dan terlebih Tuhan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara pada pagi ini membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh pasal yang keempat ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, bagian ayat yang kita baca ada di dalam konteks mengenai penjelasan pembangunan bait suci. Hal-hal apa yang dibangun, hal-hal apa yang dibuat untuk mendukung pembangunan bait suci oleh Salomo. Di sana saudara kita akan menemukan deskripsi mengenai ukuran ruangan, perhiasan atau perlengkapan, peralatan, dan barang-barang kudus yang nantinya akan dimasukkan ke dalam bait suci itu. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat tampaknya penulis 2 Tawarikh ini memiliki alasan kenapa dirinya menulis hal ini dengan begitu detail. Benda-benda yang memperlengkapi bait suci, saudara, dikatakan itu pertama-tama tiang yang berhias kalung buah delima dengan nama Yakin, yang artinya ia meneguhkan, dan Boas, yang bisa kita lihat artinya yaitu adalah cepat berlalu. Dan ada juga beberapa perlengkapan untuk persembahan kurban, yaitu mezbah, tempat membakar kurban, laut dengan 12 lembunya, bejana untuk membasuh, kandil emas, pelita-pelita, meja tempat menaruh roti sajian, bokor penyiraman, kuali-kuali, dan masih banyak hal yang lain. Sudah banyak sekali yang dipersiapkan untuk mendukung dilaksanakannya ibadah di bait suci itu. Dan kita juga tidak berhenti sampai di sana. Kita disuguhkan oleh penulis 2 Tawarikh ini mengenai apa, saudara? Bahan yang digunakan untuk membentuk peralatan itu, saudara. Kita bisa melihat begitu banyaknya benda-benda mulia, emas, perak, tembaga, sampai dikatakan tidak terhitung jumlahnya, yang digunakan untuk membuat semua peralatan itu. Nah saudara, bila bangunan semacam itu didirikan pada masa kini, sudah yakin saudara, pasti akan ada banyak orang yang akan mencibir dengan mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan, itu terlalu merupakan sebuah pemborosan. Tetapi saudara, disinilah yang hendak dituliskan, yang hendak dinyatakan melalui penulis 2 Tawarikh, yaitu bagaimana saudara, bagi Raja Salomo semuanya itu adalah sebagai bentuk atau untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan. Saudara, Salomo hendak menunjukkan kepada bangsa Israel dan kepada kita juga bagaimana kekudusan, keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah melalui pembangunan bait suci yang ia lakukan, yang penuh dengan gemerlap
emas berkilau, perak bertabur, permata dan sebagainya. Lengkap semua dengan peralatan-peralatan yang ada. Nah saudara, Salomo ingin menunjukkan hal itu. Dan di sisi yang lain, Salomo juga ingin menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah itu merupakan sebuah hal yang sangat sakral, yang harus dilakukan dengan tertata, dengan rapi, dan tidak boleh sembarangan. Jadi semuanya harus didesain, dibuat yang terbaik sebagai wujud ibadah kepada Tuhan, yang ingin menunjukkan bahwa ibadah kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan boleh dikatakan menjadi yang terpenting di dalam kehidupan umat Allah. Nah saudara, hal inilah yang menjadi pelajaran yang terpenting bagi kita. Ketika kita hendak mencoba, ketika kita mau memahami bagian hal ini. Motivasi atau sikap hati yang ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Saudara, itulah yang harus ada pada setiap anak Tuhan. Tanpa sikap hati yang benar, maka emas, perak, tembaga, perunggu, permata tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mencari semuanya itu. Bukankah Dia yang menciptakan emas? Ia yang menciptakan batu permata, perak, tembaga, perunggu, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan tidak mencari semuanya itu. Yang Tuhan cari adalah hati yang mau hormat, hati yang mau mengasihinya dengan totalitas. Saudara, hal itulah yang ingin ditunjukkan oleh Salomo. Hati yang ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan secara total. Hati yang penuh dengan hormat, kagum akan kebesaran kemuliaan Tuhan. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hati yang sama Tuhan jumpai juga di dalam hati kita? Apakah di dalam hati kita ada satu hasrat, desire untuk kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan secara total, secara penuh, melalui apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita? Apakah kita mau mengarahkan semuanya itu untuk Tuhan sebagai wujud rasa hormat kita, penyembahan kita kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memberikan atau mempunyai hati, sikap hati yang mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Mampukan kami untuk menghidupinya ya Tuhan. Ajar kami untuk kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu sikap hati yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan secara total, secara penuh. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kini menjadi bagian kami sebagai rasa hormat kami, wujud penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Melalui apa yang ada pada kami, pemberian Tuhan ini, biarlah kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.